Pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang variabel, tentang perulangan dan instruksi kondisional pada aplikasi RoboMind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Channel ini adalah channel untuk pembelajaran, khususnya mata pelajaran informatika. Buat anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe agar nanti kalian mendapatkan notifikasi ketika Pak Aris memberikan materi pembelajaran yang baru. Buat yang sudah subscribe, semoga anak-anak mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran yang Pak Aris sampaikan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi pembelajaran yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pak Aris ingatkan ke anak-anak semua untuk selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu Guru. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada, dan tetap semangat untuk belajar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran kita hari ini yaitu 4.2.2, mendefinisikan variabel, menyimpan data, dan mengubahnya, serta 4.2.3, memakai instruksi kondisional. Adapun materi pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita akan mengenal variabel pada perintah aplikasi RoboMind. Yang kedua, kita akan menggunakan perintah perulangan. Yang ketiga, instruksi kondisional. Kita masuk ke materi pembelajaran kita. Yang pertama tentang penggunaan variabel. Variabel adalah nilai yang dapat diubah. Pada program komputer, variabel dapat digunakan untuk menyimpan nilai atau data yang dapat diubah pada suatu program. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perintah-perintah dasar untuk menggerakkan robot pada aplikasi RoboMind. Bagi anak-anak yang belum mempelajari materi tersebut, silakan dipelajari. Link ada di pojok kanan atas pada video ini. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu variabel. Variabel adalah nilai yang dapat diubah. Di dalam program komputer, variabel dapat digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang dapat diubah dalam suatu program. Coba anak-anak perhatikan pada perintah pada pertemuan minggu lalu untuk membuat persegi, yaitu forward 2 langkah, kemudian belok kanan, forward 2 langkah, belok kanan lagi, forward 2 langkah, belok kanan, forward 2 langkah. Coba kita jalankan. Coba anak-anak perhatikan, maju 2 langkah, kemudian belok kanan, maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah. Kalau anak-anak perhatikan, di sini ada nilai yang sama, yaitu maju 2 langkah. Ada forward 2, forward 2, forward 2, forward 2. 2 dapat kita rubah dengan variabel. Contoh penggunaan variabel adalah sebagai berikut. Pada perintah persegi tersebut kita dapat merubah dengan menggunakan variabel. Kita ganti namanya persegi variabel. Kemudian kita definisikan variabel dengan huruf S. S sama dengan 2. Itu artinya ketika nanti ada instruksi untuk memanggil S, berarti S sama dengan 2. Oleh karena itu, terus perintah selanjutnya yaitu kita pen wide, kemudian forward 2 kita ganti dengan S, kemudian belok kanan, forward S, kemudian belok kanan, forward S, kemudian belok kanan lagi, forward S, dan stop painting. Kita coba jalankan robotnya.
maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, belok kanan, maju 2 langkah. Penggunaan variabel di sini adalah untuk mengganti langkah 2 dengan variabel S. Jadi ketika nanti dipanggil variabel S, itu berarti ini adalah sama dengan 2, atau forward S berarti maju ke depan sebanyak S, dan S sendiri adalah 2. Itu adalah contoh dari penggunaan variabel. Contoh dari penggunaan variabel adalah ketika kita akan merubah sebuah perintah yang awalnya perintah membentuk persegi dengan panjang 2 langkah, kita merubah ke 3 langkah. Kita tidak perlu merubah perintah yang ada di dalam yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi karena sudah kita definisikan dengan variabel, maka yang kita rubah hanya variabelnya saja. Jadi yang awalnya dari S sama dengan 2, kita rubah S sama dengan 3. Itu artinya robot akan berjalan maju sebanyak S langkah, 3, belok kanan forward S, kembali lagi ke S sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu merubah perintah yang ada di dalamnya, tetapi kita cukup merubah variabelnya saja, merubah nilainya saja. Kita coba eksekusi pergerakan robotnya. Robot akan berjalan 3 langkah membentuk sebuah persegi dengan panjang 3 petak. Kita rubah lagi jika kita ke 1, kita tidak perlu merubah forward 1, cukup kita rubah S sama dengan 1. Kita jalankan, maka robot akan membentuk persegi dengan panjang 1 petak. Berikut adalah perintah untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan perintah dasar dari RoboMain. Kita instruksikan untuk paint white, kemudian maju 2, belok kanan, maju 4, belok kanan, maju 2, belok kanan, maju 4, kemudian stop painting. Kita jalankan. Robot akan membentuk garis sesuai dengan instruksi kita dengan lebar 2 dan panjang 4. Bagaimana jika ini kita modifikasi, kita rubah dengan menggunakan variabel? Kita definisikan dulu, variabelnya adalah panjang dan lebar. Kita tentukan panjangnya sama dengan 4, kemudian lebarnya sama dengan 2. Kita berikan perintah paint white, kemudian forward lebar. Kita definisikan di sini, kita panggil L, kemudian belok kanan, kemudian maju panjang, kemudian belok kanan maju lebar, kemudian belok kanan maju panjang. Kita coba jalankan. Jika kita ingin merubah ukuran panjang dan lebarnya, kita tidak perlu merubah yang berada dalam perintah yang sudah kita buat. Kita hanya cukup merubah isi variabelnya saja. Jika kita rubah lebarnya menjadi 3, maka robot akan membentuk garis dengan panjang 4 dan lebar 3. Kita tidak perlu merubah perintah yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba jalankan.
Itu tadi materi tentang penggunaan variabel dalam menggerakkan robot menggunakan aplikasi RoboMind. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang perulangan. Dalam membuat sebuah perintah, kadang kita melakukan perulangan perintah. Contoh pada perintah untuk membuat persegi, kita mengulang forward, right sebanyak 4 kali. Forward, 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 forward sebanyak 4 kali. Dengan menggunakan perulangan kita bisa meringkas sehingga perintah yang kita berikan bisa menjadi lebih singkat. Kita coba jalankan untuk persegi berikut yang tanpa menggunakan perulangan. Lalu bagaimana mengaplikasikan perintah perulangan pada aplikasi RoboMind? Contoh seperti ini. Kita definisikan dulu variabel S sama dengan 3. Kemudian kita berikan perintah untuk mengecat berwarna hitam. Kemudian kita berikan dengan perintah repeat untuk perulangan. Ingat, repeat adalah instruksi atau perintah untuk perulangan. Apa yang diulang? Yaitu yang ada di bagian setelah repeat. Repeat 4. Itu artinya mengulang instruksi di bawah ini sebanyak 4 kali. Instruksinya apa? Yaitu instruksinya forward S, maju sebanyak S langkah, kemudian belok kanan. Maju sebanyak S langkah, belok kanan, diulang 4 kali dan hasilnya ditandai dengan warna hitam. Kita jalankan instruksinya. Jika kita akan merubah langkah dari robot, kita kurangi menjadi 2, kita cukup merubah variabelnya dari 3 menjadi 2. Kita jalankan. Pak Aris ulangi lagi, tidak jarang kita sering memberikan instruksi yang diulang-ulang dalam sebuah instruksi pemrograman. Agar instruksi itu tidak terulang-ulang dan tidak menjadi banyak, maka kita berikan instruksi berupa repeat atau perulangan. Contohnya, kita akan membuat persegi dengan panjang 2. Kita definisikan S, variabel S sama dengan 2. Kita berikan instruksi paint black atau menandai dengan warna hitam. Kemudian instruksi perulangan adalah repeat, diulang berapa kali? Repeat 4. Itu artinya diulang 4 kali. Apa yang diulang? Yaitu di bawahnya repeat. Di bawahnya repeat ada tanda kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, yaitu untuk menandai bahwa yang di dalam kurung ini adalah yang dilakukan sebanyak 4 kali ini atau diulang sebanyak 4 kali. Apa yang diulang 4 kali? Yaitu forward sebanyak S langkah dan right belok kanan. Forward S, right diulang sebanyak 4 kali dan ditandai dengan warna hitam. Kita jalankan lagi instruksinya. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi tentang perulangan pada aplikasi RoboMind dengan menggunakan perintah repeat. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan ke instruksi kondisional, yaitu instruksi yang akan dijalankan jika memenuhi kondisi tertentu. Contohnya, kita akan memerintahkan robot untuk maju ke depan mengecat berwarna hitam, namun ketika di depan ada halangan berupa tembok, maka kita perintahkan untuk belok kanan. Contoh dari instruksi tersebut adalah sebagai berikut.
instruksi kondisional, kita perintahkan untuk mewarnai hitam. Perintah ini kita ulang sebanyak 100 kali. Apa yang diulang? Yaitu di bawahnya forward, maju. Jika front is obstacle, jika di depan ada rintangan, maka apa yang dilakukan? Belok kanan. Garis ulangi, instruksi kondisional ketika kita memerintahkan robot untuk maju dan menandai dengan warna hitam. Namun jika di depan ditemui adanya tembok atau rintangan, maka robot belok kanan. Repeat sebanyak 100, diulangi sebanyak 100. Apa yang diulangi? Yaitu maju. Kemudian di bawahnya if dalam kurung front is obstacle, kurung tutup. Jika di depan adalah rintangan, maka belok kanan. Kita jalankan instruksinya. Robot maju, kemudian karena di depan ada tembok, maka dia belok kanan. Ketika di depan dia menemui rintangan, maka robot akan belok kanan. Jika tidak, maka robot akan jalan terus. Dia akan belok kanan ketika di depannya ada rintangan atau tembok. Belok kanan, karena di depan rintangan dia belok kanan. Dan perintah ini akan diulang terus, repeat sebanyak 100 kali. Maka robot akan berada pada kotak yang terakhir seperti pada layar monitor. Karena begitu dia maju kena tembok, dia akan belok kanan. Begitu maju di depannya ada tembok, akan belok kanan. Diulang terus menerus sampai 100 kali. Penulisan instruksinya adalah, yang pertama kita kasih instruksi dulu mengecat dengan warna hitam. Apa yang dicat ini diulangi sebanyak 100 kali. Apa yang diulangi? Di bawahnya ada perintah maju ke depan. Kemudian jika di depan ditemui obstacle atau rintangan, maka akan belok kanan. Itu tadi adalah contoh instruksi kondisional. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang variabel, tentang perulangan dan instruksi kondisional. Selanjutnya anak-anak bisa belajar mandiri di rumah masing-masing tentang variabel, tentang perulangan dan instruksi kondisional. Buat anak-anak yang menyukai materi pembelajaran hari ini, silakan berikan like pada video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga anak-anak mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran pada channel ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.